Oke teman-teman, kita coba mulai latihan soal 1 mengenai analisis rasio keuangan. Di dalam soal latihan 1, kita sudah mengetahui di sini ada neraca dan laporan laba rugi yang dipunyai oleh PT Maju ke Depan. Mohon diperhatikan di dalam neraca dan di laporan laba rugi, sehingga di saat kita memperhitungkan rasio-rasio di dalam neraca dan laporan laba rugi, kalian bisa tepat memasukkan angka-angka dan nilai di setiap rumus dari rasio-rasio yang kita perhitungkan. Di dalam neraca PT Maju ke Depan, di sini ada total aktiva 840 yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana aktiva lancar yaitu adalah kas sebesar 60 ditambah piutang dagang sebesar 250 ditambah persediaan 170.000 rupiah ditambah dengan aktiva tetapnya 360.000 sehingga menjadi total keseluruhan 840.000 rupiah. Lalu di dalam total pasifa adalah jumlahan dari hutang lancar, hutang jangka panjang ditambah dengan modal sendiri. Hutang lancar di sini terdiri dari hutang dagang sebesar 70.000 dan hutang wesel sebesar 130.000 rupiah. Lalu hutang jangka panjang dalam hal ini adalah hutang obligasi yaitu sebesar 260.000 rupiah. Ditambah dengan modal sendiri dalam hal ini adalah modal saham yaitu sebesar 380.000 sehingga total pasifa adalah 840.000 rupiah. PT Maju ke Depan selanjutnya mempunyai laporan laba rugi di mana penjualan yang kita dapati adalah 1.300.000, lalu mempunyai harga bahan pokok atau harga pokok penjualan 900.000 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 400.000 rupiah. PT Maju ke Depan punya biaya operasi sebesar 130 sehingga menghasilkan EBIT yaitu 270.000 rupiah. PT Maju ke Depan dikenakan bunga sebesar 30.000 sehingga menghasilkan EBT 240.000 rupiah. PT Maju ke Depan dikenakan pajak atau tax sebesar 48.000 sehingga mempunyai EAT sebesar 192.000 rupiah. Sekali lagi, teman-teman mohon diperhatikan neraca dan laporan laba rugi dari PT Maju ke Depan ini sehingga mempermudah kalian untuk menghitung rasio yang akan kita cari. Lalu pertanyaannya adalah yang pertama, menghitung rasio-rasio sesuai dengan rasio rata-rata industri yang tersedia. Apa yang tersedia? Yang tersedia adalah current ratio, rata-rata industrinya adalah 1,8, debt to total asset 45%, receivable turnover 40 hari, TR sebesar 4,9 kali, inventory turnover sebesar 12 kali, asset turnover 1,5 kali, net profit margin 8%, ROI 9,5% dan terakhir ROE 18%. Pertanyaan selanjutnya adalah memberikan komentar atau penilaian terhadap rasio perusahaan dibandingkan rasio rata-rata industrinya. Mari kita coba cari rasio-rasio yang diminta. Rasio yang diminta pertama adalah current ratio. Current ratio mempunyai rumus adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kita perhatikan bahwa aktiva lancar adalah totalnya 480 dibagi dengan hutang lancarnya adalah 200.000 rupiah menghasilkan current ratio sebesar 2,4.
Lalu rasio kedua yang kita cari adalah debt to total asset, di mana debt total asset mempunyai rumus adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Total hutang di sini adalah hutang ancar dibagi hutang jangka panjang. Totalnya, total hutang adalah 460.000 dan total aset adalah 840.000 rupiah. Sehingga dengan rumus debt to total asset menghasilkan debt to total equity sebesar 54,76%. Lalu rasio selanjutnya adalah receivable turnover yang mempunyai rumus adalah piutang dibagi penjualan dikalikan 360 hari. Kita mempunyai piutang di dalam neraca yaitu sebesar 250.000 dan penjualan di dalam laporan laba rugi sebesar 1.300.000. Maka dari itu receivable turnover kita adalah 69,2 hari. Setelah itu kita mencoba mencari TIR. TIR mempunyai rumus adalah EBIT dibagi dengan bunga. Kita bisa lihat EBIT-nya kita adalah 270.000 dan bunga kita adalah 30.000 rupiah. Menghasilkan TIR sebesar 9 kali. Lalu kita coba mencari inventory turnover, perputaran persediaan. Mempunyai rumus adalah harga bahan pokok atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Kita bisa lihat di dalam laporan laba rugi, HPP kita adalah 900.000 rupiah dan persediaan kita adalah 170.000 rupiah. Maka dari itu inventory turnover sebesar 5,3 kali. Selanjutnya aset turnover. Aset turnover ini mempunyai rumus adalah penjualan dibagi dengan total aktivanya. Penjualan kita adalah 1.300.000 dibagi total aktiva 840.000 rupiah. Maka menghasilkan aset turnover sebesar 1,55 kali. Selanjutnya net profit margin mempunyai rumus adalah earning after tax dibagi dengan penjualan. Earning after tax kita adalah 192.000, penjualan kita adalah 1.300.000. Dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan net profit margin 14,77%. Mohon maaf, di sini ada salah penulisan. Harusnya bukan receivable turnover, tapi net profit margin sebesar 14,77%. Lalu di sini kita mempunyai ROI. ROI adalah rumusnya earning after tax dibagi dengan total pasiva. Kita mempunyai earning after tax 192.000 dan total pasiva atau investasi kita adalah 840.000 rupiah. Sehingga menghasilkan ROI sebesar 22,86%. Lalu selanjutnya adalah ROE. Sekali lagi di sini terdapat kesalahan, harusnya penulisannya adalah ROE, di mana return on equity mempunyai rumus adalah earning after tax dibagi dengan modal sendiri. Maka dari itu earning after tax 192.000 dibagi dengan modal sendiri yaitu 380.000 dikali 100%, sehingga menghasilkan ROE sebesar 50,53%. Sekali lagi mohonkan maaf karena kesalahan penulisan, di sini adalah ROE yaitu sebesar 50,53%. Lalu kita bandingkan rasio rata-rata industri dengan rasio keuangan perusahaan PT Maju ke depan, di mana current rasio rata-rata industri 1,8 dan perusahaan kita adalah 2,4, sehingga current rasio kita dianggap lebih baik dibandingkan rata-rata industri. Lalu debt to total asset 45% dan debt to total aset kita adalah 54,76%. Sehingga jika dibandingkan
hutang kita dibandingkan dengan total aset di rata-rata industri yaitu sebesar 45%, kita mempunyai hutang dengan aset kita yaitu 54,76%. Lebih besar kita ya, jadi kita kurang baik di dalam hutang. Di dalam receivable turnover, pengumpulan piutang kita di dalam rata-rata industri adalah 40 hari, tapi kita sedikit lebih lama. Kita mengumpulkan piutang sebesar 75 hari. Lalu kita punya tier 4,9, kita punya tier yaitu sebesar 9 kali. Jadi kita lebih baik. Ya, tier kita menjadi lebih baik karena kita lebih besar daripada rata-rata industri. Inventory turnover, perputaran persediaan di rata-rata industri yaitu adalah 12 kali. Lalu inventory turnover kita sebesar 5,3 kali. Jadi perputaran persediaan kita sangat kecil ya, hanya 5,3 kali. Lalu perputaran aset kita di rata-rata industri adalah 1,55, kita di atasnya sedikit yaitu adalah 1,55 kali. Jadi perputaran aset kita lebih baik ya dibandingkan dengan rata-rata industri walaupun berbedanya 0,05 kali. Lalu net profit margin 8%. Untuk rata-rata industri kita mempunyai rasio yang sangat baik di dalam net profit margin yaitu mendekati 15%, yaitu sebesar 14,77%. ROI rata-rata industri 9,5%, di mana PT Maju Depan mempunyai ROI yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yaitu 22,86%. Lalu ROE 18% dan kita jauh lebih tinggi yaitu sebesar 50,53%. Dari perbandingan rasio perusahaan dengan rasio industri, nampak bahwa kinerja perusahaan jauh di atas rata-rata industri. Hal ini bisa dilihat dari rasio keuntungan mempunyai perbedaan yang cukup jauh, baik dari net profit margin, ROI, dan ROE. Namun, untuk rasio aktivitas nampak perusahaan masih kurang efektif dalam mengelola dananya, sehingga rata-rata piutang masih terkumpul masih lama ya, terlalu lama dibandingkan dengan industri, demikian juga dengan persediaan. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengambil kebijakan di bidang aktivitas agar perputaran piutang dan persediaan semakin cepat sehingga keuntungan bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke, kita lanjut ke soal latihan 2. Kalau tadi kita sudah mengetahui neraca dan laporan laba rugi, di mana di soal latihan kedua ini kita mengetahui rasionya tapi belum mengetahui neraca dan laporan laba rugi, sehingga di dalam soal latihan 2 ini tugasnya adalah melengkapi neraca dan laporan laba rugi di bawah ini dengan data-data rasio yang sudah diketahui. Apa yang sudah diketahui? Yang pertama adalah aset turnover sebesar 1,5, gross profit margin sebesar 30%, inventory turnover sebesar 6 kali, debt to net worth sebesar 50%, average collection period sebesar 40 hari, acid test ratio 1,2, profit margin sebesar 10%, dan modal sendiri adalah 180 juta rupiah. Neraca dan laporan laba rugi. Apa yang bisa kita taruh di sini? Ternyata yang bisa diisi adalah modal sendiri, karena hanya nilai rupiah yang tersedia adalah hanya modal sendiri, yaitu sebesar 180 juta rupiah. Lalu selanjutnya apa Pak? Mari kita coba kerjakan. Langkah pertama, karena nominal rupiah yang diketahui hanya modal sendiri, maka cari rumus rasio keuangan yang berhubungan dengan modal sendiri. Di sini kita mendapati debt to net worth, karena debt to net worth adalah
Rumusnya adalah hutang dibagi dengan modal sendiri, di mana kita mempunyai debt to net worth sebesar 50%. Maka dari itu kita bisa hitung 50% sama dengan hutang dibagi 180 juta rupiah. Lalu hutang kita sama dengan 50% dikali 180 juta rupiah. Kok bisa begini, Pak? Karena ini dibagi, pindah ruas menjadi kali. Maka dari itu, sekali lagi, hutang 50% dikali 180 juta rupiah. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan nilai hutang yaitu sebesar 90 juta rupiah. Coba kita lihat, angka ini kita masukkan ke dalam neraca, yaitu adalah 90 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan mendapatkan total pasifa sebesar 270 juta rupiah. Dapat dari mana ini? Yaitu adalah modal sendiri ditambah dengan hutang dagang. Selanjutnya, kita sudah tahu kalau neraca itu kiri dan kanan harus seimbang. Kita sudah tahu total pasifanya, maka dari itu total aktifanya kita juga otomatis mengetahui, yaitu sebesar 270 juta rupiah juga. Jadi seimbang ya, total aktiva 270 dibandingkan dengan total pasifa yaitu adalah 270 juta rupiah. Oke, sampai sini kita punya neraca yang seimbang. Lalu langkah kedua, karena nominal hutang, total pasifa, total aset sudah diketahui, maka cari rumus rasio keuangan yang berhubungan dengan hutang, total pasifa atau total aset, aktiva di sini ya. Kita bisa memakai aset turnover karena di dalam rumusnya ada unsur total aset. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah penjualan dibagi total aset. Kita punya nilai aset turnover 1,5, maka dari itu rumusnya adalah 1,5 sama dengan penjualan dibagi 270 juta rupiah. Sama di sini pembagian kalau pindah ruas akan menjadi kali. Maka dari itu penjualan sama dengan 1,5 dikali 270 juta rupiah. Kita mendapati penjualan sebesar 405 juta rupiah. Angka ini kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi, di mana penjualan adalah 405.000 rupiah. Langkah ketiga, karena nominal penjualan sudah diketahui, maka cari rumus rasio keuangan yang berhubungan dengan penjualan, yaitu di sini kita bisa memakai gross profit margin karena di dalam rumusnya ada unsur penjualan. Gross profit margin kita sebesar 30%, rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. GPM kita sudah tahu 30%, penjualan kita sudah tahu 405 juta rupiah. Maka dari itu, sekali lagi pembagian kalau pindah ruas menjadi perkalian. Lalu laba kotor sama dengan 30% dikali 405 juta rupiah. Sehingga kita mempunyai nilai laba kotor sebesar 121.500.000 rupiah. Kita pindahkan angka tersebut ke dalam laporan laba rugi, yaitu laba kotor 121.500. Lalu apa yang kita bisa cari di sini? Bahwa di laporan laba rugi adalah kalau mencari laba kotor adalah penjualan dikurangi dengan harga bahan pokok menghasilkan laba kotor. Laba kotor sudah diketahui, penjualan juga sudah diketahui. Maka dari itu kita bisa mencari harga bahan pokok. Caranya adalah 405 juta ini dikurangi berapa yang hasilnya 121. Sehingga kita bisa mendapatkan 283.500.000 rupiah.
Kalau rumusnya 405 juta rupiah dikurangi dengan 121.500.000 rupiah, maka dia itu menghasilkan 283.500.000 rupiah. Lalu langkah keempat, karena nominal penjualan sudah diketahui, maka cari rumus rasio keuangan yang berhubungan dengan penjualan. Yaitu di sini kita bisa memakai profit margin karena di dalam rumusnya ada unsur penjualan. Profit margin kita 10%, di mana profit margin mempunyai rumus adalah earning before interest and tax dibagi dengan penjualan. Kita punya profit margin 10% sama dengan penjualannya kita udah punya 405 juta rupiah. Maka dari itu sekali lagi pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Lalu kita bisa cari EBIT, yaitu sama dengan 10% dikali 405 juta rupiah, sehingga menghasilkan nilai EBIT sebesar 40.500.000 rupiah. Maka dari itu sekali lagi pindahkan angkanya ke dalam EBIT, yaitu 40.500.000 rupiah, sehingga bisa kita dapati biaya operasi di sini adalah sebesar 81 juta rupiah. Oke, di sini kita sudah mempunyai laporan laba rugi yang sudah lengkap. Penjualan 405 juta, HPP 283.500.000, mempunyai laba kotor 121.500.000, biaya operasinya 81 juta dan EBIT-nya 40.500.000 rupiah. Langkah kelima, karena nominal di laporan laba rugi telah lengkap, maka cari rumus rasio keuangan yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan neraca. Yaitu di sini kita bisa memakai inventory turnover karena rasio tersebut adalah interstatement ratio, yaitu yang menggunakan rasio yang menggunakan elemen dari laporan laba rugi dan neraca, di mana inventory kita punya nilainya adalah 6 kali dan rumusnya inventory turnover adalah HPP dibagi dengan persediaan. Sekali lagi, persediaan di dalam ini adalah pembagi, kita pindah ke ruas menjadi persediaan di atas dan 6 pindah ke bawah. Ya, sehingga kita punya rumus adalah persediaan sama dengan 283.500.000 rupiah dibagi 6, sehingga kita bisa mendapatkan nilai persediaan yaitu 47.250.000 rupiah. Kita pindahkan di sini 47.250.000 rupiah. Oke, langkah ke-6, selain inventory turnover, interstatement ratio selanjutnya adalah average collection period untuk mencari piutang. Di sini kita mempunyai ACP sebesar 40 hari, di mana ACP mempunyai rumus adalah piutang dibagi penjualan dikali 360 hari. Kita sudah punya nilai ACP, kita punya nilai penjualan, yang kita cari adalah piutang. Bagaimana cara mencari piutang? Cara yang pertama adalah 405 juta ini pindah ruas dulu, ya, menjadi perkalian. 405 juta dikali 40 hari. Selanjutnya 360 hari ini perkalian, pindah ruas ke sini menjadi pembagian, sehingga kita bisa mempunyai rumus piutang sama dengan 40 hari dikali 405 juta dibagi dengan 360 hari. Karena kita di sini mempunyai hari dan hari, maka dari itu kita bisa coret hari dan harinya, sehingga kita mempunyai rumus adalah 40 dikali 405 juta dibagi 360, sehingga menghasilkan piutang nilainya adalah sebesar 45 juta rupiah. Kita pindahkan piutang ini ke dalam neraca, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Langkah ke-7,
Karena hanya asik tes rasio yang belum kita gunakan, maka kita memakai rasio tersebut untuk mencari total aktiva lancar. Di sini kita sudah mempunyai nilai ATR sebesar 1,2, di mana ATR mempunyai rumus adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Lalu kita masukkan angkanya. ATR 1,2 sama dengan aktiva lancar belum diketahui dikurangi dengan persediaan, yaitu adalah 47.250 dibagi dengan 90 juta rupiah. Lalu bagaimana mencari aktiva lancar? Sekali lagi kita pindahkan dulu 90 juta ini, pindah ruas menjadi perkalian. Setelah menjadi perkalian, persediaan sebesar 47.250.000 rupiah adalah minus, pindah ruas menjadi plus. Maka dari itu aktiva lancar adalah 1,2 dikalikan terlebih dahulu dengan 90 juta, lalu hasil ini ditambahkan dengan 47.250.000 rupiah. Maka kita mendapatkan nilai aktiva lancar yaitu sebesar 155.250.000 rupiah. Dimana kita tahu kalau neraca di dalam PT mundur ke belakang ini, kita mempunyai aktiva lancar itu hanya 3 elemen, yaitu adalah kas, piutang, dan persediaan. Dimana aktiva lancar mempunyai nilai sebesar 155.250.000. Maka dari itu kita bisa mencari kasnya dengan cara aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang ditambah persediaan. Kita masukkan angka aktiva lancar sebesar 155.250.000 rupiah sama dengan kas ditambah 45 juta ditambah 47.250.000 rupiah. Maka kita bisa mencari kas sama dengan 155.250.000 rupiah. Karena di sini nilainya piutangnya plus, pindah ruas menjadi minus, dan persediaan yang nilainya plus, pindah ruas menjadi minus. Sehingga kita bisa mendapatkan kas sama dengan 63 juta rupiah. Mari kita pindahkan angka kas ini ke dalam neraca. Sehingga yang kita belum mendapatkan adalah aktiva tetap. Bagaimana cara mendapatkan aktiva tetap? Kita sudah punya total aktiva 270, kita sudah punya kas 63 juta, punya piutang 45 juta, dan persediaan 47.250.000 rupiah. Maka dari itu caranya adalah 270 juta rupiah dikurangi 63 juta dikurangi 45 juta dikurangi 47.250.000 rupiah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil aktiva tetapnya adalah 114.750.000 rupiah. Lengkap sudah neraca kita dan laporan laba rugi kita. Sekian jawaban soal latihan yang kedua. Saatnya Anda lepas landas, karena Anda sudah mulai bisa menganalisa laporan keuangan dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Selalulah berlatih dan jangan pernah takut salah, karena jika Anda tahu bahwa Anda salah, maka kebenaranlah yang selanjutnya harus Anda jalani. Terima kasih.